Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Putri Anitka dari SD 18A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi dan manfaat media pembelajaran di sekolah dasar. Media pembelajaran merupakan segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam upaya peningkatan mutu dalam proses pembelajaran atau proses belajar mengajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran terbagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi atensi, yaitu media visual inti, yaitu untuk menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks mata pelajaran. Seringkali pada awal pelajaran siswa tidak menyukai materi atau mata pelajaran yang akan dipelajari, sehingga siswa tidak memperhatikan. Media gambar, khususnya gambar yang diproyeksikan melalui overhead projector, dapat menenangkan dan mengarahkan perhatian mereka kepada materi atau mata pelajaran yang akan mereka terima. Dengan demikian, kemungkinan untuk memperoleh dan mengingat pelajaran semakin besar. Yang kedua yaitu fungsi afektif, yaitu media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat mempengaruhi emosi dan sikap siswa, misalnya informasi tentang yang menyangkut masalah sosialnya, rasnya, ataupun yang lainnya. Yang ketiga yaitu fungsi kognitif. Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar yang dapat memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan terkandung dalam gambar. Yang keempat yaitu fungsi kompensatoris. Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks, yang membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan dengan verbal. Media pembelajaran menurut Kemp dan Dayton dapat memenuhi 3 fungsi utama apabila media itu digunakan untuk perorangan, kelompok atau kelompok pendengar yang besar jumlahnya. Yang pertama, memotivasi minat atau tindakan. Yang kedua, menyajikan informasi. Dan yang ketiga, memberi instruksi. Nah, fungsi memotivasi yaitu diharapkan siswa pendengar untuk dapat bertindak. Pencapaian tujuan ini akan mempengaruhi sikap, nilai, dan emosi. Nah, sedangkan yang kedua yaitu tujuan informasi, yaitu diharapkan siswa dapat yang mendengar atau menonton bahan informasi para siswa bersifat pasif. Partisipasi yang diharapkan dari siswa hanya terbatas. Nah, terbatas pada persetujuan atau ketidaksetujuan mereka secara mental, atau terbatas pada perasaan tidak atau kurang senang, netral atau senang. Nah, yang ketiga yaitu fungsi dari tujuan instruksi, di mana informasi yang
terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa, baik dalam benak mental maupun dalam nyatanya, dalam aktivitas nyata, sehingga pembelajaran dapat terjadi. Setelah menjelaskan fungsi media pembelajaran, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat media pembelajaran secara umum. Yang pertama yaitu untuk memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka. Yang kedua yaitu untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera seperti objek yang terlalu besar dapat digantikan dengan realita gambar, film bingkai, atau model. Nah, yang kedua juga objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat digantikan dengan fotografi. Yang keempat, kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi melalui film, rekaman, ataupun yang lainnya. Yang ke 5. Objek yang terlalu kompleks, misalnya mesin-mesin, dapat disajikan dengan model, diagram, ataupun yang lainnya. Yang keenam, konsep yang terlalu luas, seperti gunung, gempa bumi, iklan, dan lain-lain dapat divisualkan dalam bentuk film, film bingkai, gambar, dan lainnya. Media pembelajaran sangat berfungsi dan banyak manfaatnya bagi pembelajaran. Apalagi di zaman sekarang, media pembelajaran sangat banyak sekali. Kita bahkan bisa mengaksesnya di internet. Nah, penggunaan media pembelajaran secara tepat pun sangat banyak keuntungannya bagi guru maupun bagi siswa. Siswa pun bisa menjadi aktif, guru dan siswa lebih dekat, interaksinya lebih langsung, siswa lebih kreatif, dan banyak lainnya. Sehingga guru harus lebih memanfaatkan media pembelajaran agar pembelajaran lebih baik lagi dan lebih disukai atau lebih menyenangkan. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan karena saya masih dalam tahap belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.